Jadi tunduk hal yang sangat utama dan banyak banyak sekali ujian ketundukan itu. Para sahabat dulu dia terlepas dari lulus dia. Para sahabat banyak yang kayaknya malah lempeng gitu ya. Begitu diuji dengan ujian yang berupa hantaman fisik dari orang-orang kufar, orang musyrikin, lulus mereka, kuat imannya. Tetapi ketika diuji dengan ketaatan, para ikhwan pernah dengar cerita bagaimana timbulnya harokah Khawarij? Itu ketundukan yang tidak punya. Tidak tunduk kepada khalifah. Apakah mereka tidak terbiasa dengan sholat? Justru kata kata Rasul, kalau kau bandingkan sholatmu dengan sholat mereka, nggak ada apa-apanya sholatmu. Kalau kau bandingkan puasa mereka dengan puasamu, kalah puasamu itu. Tetapi ketika mereka dihadapkan dengan ketaatan, mereka tolak. Bahkan mereka takfirkan para sahabat. Jadi ketundukan. Dan ingat, peristiwa perjanjian Hudaybiyah, itu para sahabat hampir tergelincir. Kalau ahli tarikh menyebutkannya itu, mereka, Rasul itu sampai sudah sangat khawatir. Beliau itu sampai, ibarat kata itu sampai terngiang-ngiang bagaimana Nabi terdahulu. Nabi terdahulu itu banyak diantaranya yang ditinggalkan oleh sahabatnya, ya kan? Nabi Musa gitu ya. Nabi Isa. Itu Nabi yang dikhianati oleh sebagian pengikutnya, banyak pengikutnya bahkan. Rasul khawatir sekali waktu perjanjian Hudaybiyah. Ketika beliau perintahkan para sahabat, umrohnya tidak kita lanjutkan ke Mekah. Cukup kita berumroh di lembah Hudaybiyah ini. Cukur rambut, sembelih hewan yang dibawa itu. Rasul perintahkan. Menurut ahli tarikh, tidak ada satupun sahabat yang melaksanakan. Padahal kala itu rata-rata sahabat itu yang ikut pada perjanjian Hudaybiyah itu adalah sahabat-sahabat yang sudah tahan uji. Jadi ada kategori sahabat kan, ada sahabat ahli badar, itu menjadi patokan kaum muslimin. Ada sahabat yang ikut dalam proses Bai'atul Ridwan, itu juga sahabat yang disebut sebagai, dalam sejarah ada klasifikasinya gitu. Jadi ini sahabat-sahabat luar biasa. Tetapi dihadapkan pada persoalan ini, ketika mereka kecewa dengan keputusan Rasul, merasa mereka seakan-akan Rasul ini tidak menepati janji, gitu kan, janjinya mau umroh, kenapa kok nggak jadi, gitu kan. Kemudian ternyata sampai di Hudaybiyah ada perjanjian yang mereka merasakan betul-betul kita sebagai golongan yang benar dan kuat harusnya, tetapi kita terima keputusan atau usulan yang berasal dari kaum kafir Quraisy, mereka kecewa, para sahabat kecewa. Akhirnya mereka ketika mendengar ke apa yang Rasul perintahkan, mereka tidak laksanakan. Para ikhwan, ini ujian apa? Ujian ketundukan. Kala itu apakah mereka dihadapkan persoalan nyawa? Bukan. Atau dihadapkan karena persoalan perut gitu ya, kekurangan harta? Enggak. Para sahabat kalau ujian itu lewat mereka, tambah kuat imannya. Ini persoalan menerima keputusan yang tak sesuai dengan pikiran kita. Ternyata ujian yang paling berat sahabat itu, ujian yang seperti ini. Kalau kita berhadapan dengan musuh, mereka disuruh untuk memerangi musuh, malah mundur mereka. Mereka harus bertahan ketika situasi ekonomi lemah, enggak mundur. Tetapi ternyata begitu dihadapkan ada keputusan Rasul yang tidak sependapat dengan pikiran mereka, hampir mereka tergelincir. Tetapi Allah selamatkan. Nah, para hewan ini adalah ketundukan. Jadi kita masih belum terlalu jauh dari ibadah kurban. Maka yang kita koreksi diri kita adalah seberapa besar kita menundukkan hati kita di hadapan Allah. Para ikhwan, kaum muslimin wa muslimat hafizakumullah, semua yang kita lakukan, baik ibadah makhluk maupun ibadah ghairu makhluk, baik ibadah yang sendiri-sendiri maupun di tengah-tengah ramai, baik ibadah yang banyak menggunakan ayat Al-Quran di dalamnya ataupun zikrullah, dalam rangka menundukkan hati kita menghamba kepada Allah. Poin itu, agar terasa betul kita ini tunduk kepada Allah, menghamba kepada Allah. Kalaupun itu tidak kita dapatkan, kita harus koreksi lagi. Jadi ibadah kita itu maknanya apa? Jangan-jangan terlihat seperti menyembah Allah, berada di masjid, menggunakan ayat Allah, tapi kita sedang menyembah
Mungkin diri kita, gitu ya. Mungkin istri kita sembah. Memang nyembah istri bukan, kalau zaman sekarang nyembahnya bukan ada istri kita gini kan, enggak. Itu model nyembah zaman dulu itu, primitif ya begitu nyembahnya. Sekarang enggak begitu. Enggak boleh nyembah istri. Enggak ada istri Pak Nur di sini. Nyembah istri itu Pak Ikhwan. Ketika ada hal yang prinsipnya itu berhubungan dengan syariat Allah, sementara istri menghendaki yang lain, kita berpihak kepada istri. Itu nyembah istri itu. Padahal Allah perintahkan, fa inna hizballah humul ghalibun. Ya Allah perintahkan untuk berpihak kepada Allah kan dalam segala situasi. Tetapi kita ternyata tak mampu menolak keinginan keluarga kita, maka kita menjadi penyembah keluarga. Ini ibadah Masya Allah. Oleh karena itu sekali lagi kita betul-betul menghayati diri kita dengan kurban yang dilaksanakan kemarin. Terserah sebagai apapun ya, sebagai pelaksana kurban, muqarribin, atau panitia kurban, atau yang menikmati daging kurban nggak apa-apa. Semuanya itu terikat dengan ibadah kurban. Mengajarkan untuk tunduk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita kepada ayat yang dibaca oleh Qari tadi, para ikhwan. Ini ayat ini kalau kita lihat rangkaian ayat-ayat sebelumnya terkait tentang nabi terdahulu, maksudnya nabi sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari nabi apa? Dari Nabi Shalih gitu ya, yang Allah utus kepada kaum Tsamud. Kalau sebelumnya lagi Allah utus nabi sebelumnya kepada kaum Ad, nabi Nabi Hud. Kita perhatikan ada beberapa hal yang bisa kita hayati di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila samuda akhahum shalihah. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka, Shalih. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Shalih berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib. Dia telah menciptakanmu dari tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepada Allah, kepadanya. Kemudian bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Para ikhwan, ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, semacam gambaran gitu ya. Gambaran umat terdahulu. Kalau kita lihat Nabi Shalih ini sebenarnya jaraknya nggak juga terlalu panjang-panjang amat, jauh-jauh amat dari Nabi Nuh sebenarnya. Jadi masanya itu belum terlalu jauh. Nabi Nuh ke Nabi sebelumnya, Nabi Adam. Nampaknya yang lebih sahih itu adalah Nabi Idris setelah Nabi Nuh. Jadi setelah Nabi Adam itu Nabi Nuh. Walaupun yang tertulis di silsilah 25 para nabi itu, nabi yang kedua kan Nabi Idris ya. Tetapi setelah kita baca tafsir, nampaknya yang lebih disepakati gitu ya. Nabi kedua itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, para ikhwan ini masih bicara tentang kaum yang musyrik. Jadi mereka ternyata setelah sekian waktu berlalu menjadi penyembah berhala. Cara nyembahnya pun ya penyembahan masyarakat terdahulu. Kalau sekarang orang nyembahnya ada juga masyarakat modern yang menyembah berhala, tapi berhalanya tidak berbentuk nyata begitu ya. Walaupun ada juga yang persis seperti masa terdahulu. Jadi mereka menjadi penyembah berhala. Padahal tadinya berhala-berhala tersebut adalah dibuat oleh kaumnya atas dasar untuk mengabadikan orang-orang solih. Jadi ada orang solih, mereka itu terpandang di masyarakat kala itu oleh orang kala itu, mereka terpandang
kemudian diabadikan namanya, bahkan kemudian dibuat patung untuk mengingat-ingat. Semacam itu untuk mengingatkan ada orang soleh yang layak untuk diikuti, ya kira-kira gitu. Tapi kemudian berlalu waktu yang panjang, tidak hanya sekedar mengingat, mereka bahkan menjadi menyembah berhala. Tadinya itu hanya sekedar pengingat, lambat laun menjadi benar-benar disembah oleh mereka. Orang-orang suci, orang-orang soleh dianggap sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebelumnya, yang pertama kali manusia menyembah berhala itu pada masa Nabi Nuh. Makanya perintah untuk membersihkan umat manusia dari penyembah terhadap berhala ya pada masa Nabi Nuh. Sebelum tidak ada, manusia itu tidak ada menyembah berhala sebelumnya. Kalaupun ada dosa, ada juga kan berdosa, tapi dosanya bukan dosa penyembahan, bukan dosa kesyirikan. Pertama kali dosa kesyirikan itu kaum yang kemudian diutus Nabi Nuh kepadanya, ya umatnya Nabi Nuh gitu ya, yang kemudian dimusnahkan oleh Allah kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kisah Nabi Hud dan Nabi Solih juga demikian. Mereka dihadapkan oleh umatnya yang menjadi penyembah berhala akibat mengabadikan orang-orang solih yang dianggap orang suci. Barangkali hikmahnya Rasul melarang kita untuk menggambar, termasuk diantaranya tentu saja orang-orang yang kita pandang soleh gitu ya, atau suci barangkali, atau banyak memiliki keutamaan, atau mungkin bahkan dibikin patung, ya ini salah satunya, agar jangan sampai nanti disembah. Tapi saya tidak tahu bagaimana ceritanya kalau orang yang bikin patung untuk simbol gitu ya. Ya, kalau alam ya. Yang jelas bagus kita belikan yang lain jalan ya. Bikinkan gedung kali. Nah, Pak Rewan, itu yang pertama. Kemudian perintah Nabi Samud ini. Nabi Samud. Nabi kepada kaum Samud. Nabi Solih maksudnya. Ya qaumi abudullah malakum min ilahin ghairu. Semua nabi memerintahkan kepada kaumnya itu tentang penyembahan kepada Allah. Jadi tidak ada satupun nabi yang terlepas dari ini. Siapa yang disembah? Pasti Allah. Tidak ada nabi yang perintahkan menyembah selain Allah, tidak ada. Baunya nyembah 1, 2, 3 itu tidak adil. Kalau ada yang mengatakan itu, sebenarnya keluar dari kaidah syariat ini. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Sama semua kalimat. Walaupun mungkin bahasanya beda-beda. Tapi intinya adalah memerintahkan untuk menyembah Allah, Tuhan yang satu. Nah, begitu juga yang disampaikan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya. Sembahlah Allah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada kita cari lagi Tuhan yang disembah selain Allah. Cuman inilah Allah yang harus disembah. Ini Pak Ikhwan. Ya, kalau mau kita sederhanakan apa yang kita lakukan, ya ini sebenarnya. Menyembah Allah. Apapun yang kita lakukan, caranya seperti apapun gitu kan, maka kerangkanya adalah dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah. Menciptakan, mengadakan. Beda menjadikan gitu ya. Makanya kalau manusia, kenapa dia tidak mungkin bisa menciptakan? Karena tidak ada manusia mampu atau makhluk mampu mengadakan. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang memiliki sifat ini. Hanya Allah yang bisa. Nah, coba manusia, kira-kira kita yang sekarang dibuat oleh manusia itu apa kira-kira? Anggaplah macam mobil. Zaman Rasul tidak ada mobil kan, Bang Maulana? Tidak ada mobil zaman Rasul. Tapi boleh nggak kita sebut mobil itu diciptakan oleh manusia? Kenapa tidak kita katakan manusia bisa menciptakan? Ya ini buktinya mobil. Pada masa Rasul, para sahabat itu tidak ada mobil. Nah, bisa kita katakan gitu. Gimana kita nolaknya, Bang Ridho, kira-kira? Ini kan ada mobil kan dulu. Nah sekarang diciptakan mobil ini. Iya. Jadi manusia itu sebenarnya kalau mau kita sebut menciptakan tidak bisa. Kalaupun toh pakai bahasa kaum kita mungkin silakan saja. Tetapi jelas berbeda dengan yang Allah kehendaki, yang Allah telah perbuat. Penciptaan Allah itu betul-betul tidak ada. Kalau ini kan enggak. Semuanya barang itu sudah hadir. Tadinya berbentuk biji-biji besi, dirangkai menjadi lempengan. Tadinya berupa ini, dibikin karena kepandaian manusia, akhirnya mereka bisa rancang itu. Tetapi hakikat dasarnya bahwa manusia itu tidak menciptakan.
Dia sedang merangkai, mempertemukan sesuatu yang berpisah-pisah. Dengan kepandaian dia yang Allah turunkan ilmu kepadanya itu, menjadi sesuatu yang memang terkesan baru. Tetapi sebenarnya bahan dasarnya adalah, ada sudah. Kecuali kalau memang dia menciptakan sesuatu yang betul-betul tidak ada. Ya kan tidak ada manusia seperti itu. Tidak ada makhluk yang bisa begitu. Makanya, tidak bisa makhluk manusia itu menciptakan. Maka hanya Allah yang menciptakan. Bahkan Allah sebutkan di sini, ini sekaligus menohok kepada kita gitu ya. Allah mengatakan kamu itu diciptakan dari tanah. Sehebat apapun kita, seperti apapun kita merasa luar biasa, tetapi kamu itu sebenarnya diciptakan dari tanah. Yang bahkan tanah itu berada di bawah telapak kaki kita. Inna. Korun berkata kan, innama ataituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua yang diberikan kepada aku ini tidak lain dan tidak bukan karena ilmu yang ada padaku. Saking dia merasa sombong. Padahal kalau kita ingatkan dengan ayat ini, bahwa Allah ciptakan kamu dari tanah yang tidak ada harganya. Sering-sering kita ke ladang, nengok tanah, mungkin kita bergumam dengan diri kita sendiri. Kita itu berasal dari sini nih. Cuma mungkin bukan tanah gambut kali. Tanah lumpur. Kalau yang di Jawa mungkin tanahnya agak tanah kuning. Kalau sini agak hitam-hitam, mungkin tanah gambut gitu ya. Kalau sengketa itu orang suka berantem betul. Nah, Pak Iwan. Terus sebenarnya kami terfokus nanti kalimatnya. Wasta'marakum fiha. Dan menjadikan kamu pemakmurnya. Memakmurkan bumi. Mufasir menyebutkan bahwa memakmurkan di sini maknanya adalah memanfaatkan. Apakah hanya sebatas memanfaatkan? Tidak. Kaidah dasarnya itu adalah menjaga kemaslahatan. Allah telah memperbaiki bumi, telah merancang sedemikian rupa keindahan bumi gitu ya. Beserta isinya, para ikhwan. Maka Allah turunkan manusia, kita berada di muka bumi, untuk pemakmurnya. Agar jangan keluar dari kaidah kemaslahatan itu baik. Seperti itu. Nah, kemudian saya bertanya, kira-kira andai kata hanya sebatas pemanfaatan, mengambil manfaat daripada bumi, bisa tidak manusia dilepas tanpa agama? Mengambil manfaat dari bumi. Dilepas tidak manusia tanpa agama? Iya. Jadi kalau hanya sebatas yang kita pahami memakmurkan itu mengambil manfaat untuk kesejahteraan kita, semaksimal yang dimaui oleh manusia, bisa nggak tanpa agama? Ini para ikhwan, naluri manusia itu bisa. Jadi perangkat yang Allah kasih kepada manusia, itu manusia memang luar biasa, punya kemampuan untuk itu. Andai kata kita sebut bahwa ini adalah bagian dari ayat untuk memerintahkan kita berbuat di muka bumi, katakanlah maisyah gitu ya, mencari penghidupan, kan bagian dari pemakmuran itu. Maisyah. Ini salah satu perintahnya. Para ikhwan, kalau sebatas mencari kesejahteraan, bisa. Karena memang manusia dirancang untuk itu. Makanya dalam Al-Quran tuh, tak banyak ayat yang memerintahkan kita untuk nyari kehidupan, tak banyak. Ketika kita bandingkan antara mencari uang dengan mengeluarkan uang, infak, mana banyak ayatnya? Infak, mengeluarkan uang. Nyari duit, ada juga perintahnya, cuma tak banyak. Tetapi apakah manusia tak pandai nyari duit? Bahkan banyak orang yang tanpa agama, mereka mampu mengeruk gunung, mengambil emas yang banyak, menjadi orang yang paling kaya, paling banyak harta, dan segala macam. Mereka bisa lakukan tanpa agama. Karena memang dalam diri mereka itu telah Allah rancang untuk bisa itu. Itu manusia. Lantas apa yang Allah perintahkan? Paling banyak itu. Mengelola harta, tunduk kepada Allah, berbuat baik, kalau dalam masalah harta, bahkan infak. Karena ini yang manusia suka lalai terhadap microchip yang ada dalam otaknya itu, dalam dirinya. Lalai di sini. Jadi memakmurkan itu para hewan. Kalau hanya kita sebatas mengambil manfaat, memaksimalkan kesejahteraan manusia, bisa. Bahkan satu ketika mungkin orang betul-betul lupa dengan agama, mereka betul-betul mengeruk dunia dan seisinya, bisa. Tetapi mereka pasti justru akan merusaknya.
Dan itu yang terjadi di muka bumi. Bukan tak mampu manusia mengelola dunia, bukan. Cuman mereka ternyata ketika mereka jauh dari norma-norma agama, mereka berubah menjadi makhluk perusak. Bahkan mereka menciptakan mafsadat ketimbang maslahat. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang kemakmuran, para hamba sekalian, memakmurkan bumi, maka tidak boleh terlepas dari kaidah agama. Karena aturan mainnya ada di sana. Ketika manusia sudah berhasil mengelola dunia, mengeksploitasi bumi, mengeruk apa yang ada di dalamnya, maka mereka harus tunduk kepada Allah bagaimana cara mengelolanya sehingga tidak keluar dari kaidah kemaslahatan. Itu yang Allah lakukan. Kami menghayati, Masya Allah. Kan sering juga kita gini kan. Kalau atau mungkin bahkan ada juga orang-orang yang bertanya, kok nggak ada sih? Nggak banyak lah gitu ya dalam Al-Quran ini cara nyari harta. Kita kan kadang-kadang kita pengen juga kayak kawan-kawan kita yang di seberang sana gitu kan. Mereka tak sholat gitu, tak ngerti Quran, tapi begitu mereka keluar ke dunia, dapat semua dia. Ya mereka mainkan microchip yang dalam tubuhnya itu, para ikhwan. Tetapi kalau kita tanya seberapa besar maslahat harta itu, saya sangat yakin nol maslahat. Kalaupun tahu ada, itu hanya fata morgana seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan tanpa agama. Yang Allah perintahkan, yang banyak dalam Al-Quran itu justru kalau bicara tentang harta gitu ya, infak lagi, infak dan itu bagian dari syariat pengelolaan terhadap harta. Jadi microchipnya Allah tanamkan dalam tubuh kita untuk pasti orang bekerja. Ibarat kata itu, manusia itu tidak usah diperintahkan dia untuk nyari uang, tak usah. Itu naluri dia. Yang harus kita kawal tuh hati-hati dalam mengelola harta. Jangan lupa infak, jangan lupa takwa, karena ada hak orang lain di bagian harta yang kau dapatkan. Seperti itu. Itu yang paling banyak ayatnya. Dan kita lihat kan banyak juga ikhwan-ikhwan kita itu yang mereka sudah melalang buana. Ada ikhwan kita, Masya Allah gitu ya, teroris di Sungai Tengah itu kan luar biasa. Dia sempat, kalau untuk ukuran kampung ya orang berkecukupan lah sebelum berjamaah. Ya, artinya bahkan waktu itu dia malah tak suka dengan ta'alun, tak suka itu. Bisa banyak dapat duit dia. Bikin wallet berhasil. Kemudian bikin kebun saham berhasil. Usaha-usaha yang lain berhasil. Tapi kemudian begitu dia berjamaah, Masya Allah para ikhwan. Walaupun diuji juga, malah ketika dia berkumpul di jamaah, sudah jadi naib gitu kan, malah Allah uji. Yang tadinya kebun sahangnya itu punya bukit saham, sekarang habis. Mati saham. Tetapi kalau kita lihat, subhanallah, orang yang sudah berhimpun di jamaah atau orang yang sudah paham agama, dia menyikapinya dengan kesabaran. Jangan-jangan harga terbesar diri dia itu di hadapan Allah. Jangan-jangan ketika Allah uji sahangnya habis, itulah yang kelihatan bersinarnya dia punya ketakwaan. Macam kita ini. Kalau kita mau jujur, kapan posisi terbaik kita menghamba kepada Allah? Jangan-jangan ketika kita tidak punya duit, ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita dihimpit oleh berbagai macam persoalan. Jangan-jangan kala itulah yang bersinar kita punya kualitas penghambaan kepada Allah. Dan Allah suka itu. Seperti itu, Pak. Jadi kembali kepada ayat tadi. Wasta'marakum fiha. Ini memang ayat kalau menurut hemat kami mewakili segala macam hal ehwal terkait tentang pemakmuran bumi. Baik yang kita lakukan maupun yang tidak kita lakukan. Baik yang dilakukan dalam kerangka ketaatan kepada Allah, bahkan yang dilakukan hanya sebatas semata-mata untuk mengeksploitasi. Ini perwakilan. Tetapi kalau hanya sebatas itu para ikhwan, maka yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Zaharul fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin. Kata Allah, telah tampak kerusakan di darat dan di bumi bima kasabat aydin nas. Akibat ulah perbuatan tangan manusia. Liziqam ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah perlihatkan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu. Nah, ini yang paling penting, bagian akhirnya.
yang menjadi highlight kita gitu ya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Artinya memang selama ini kerusakan itu tanpa sadar atau mungkin sengaja mereka lakukan menjadi makhluk rusak. Nah, kalau sudah begitu Allah kasih ujian, Allah kasih teguran kepada mereka, la'allahum yarji'un. Wasta'marakum fiha. Selanjutnya para ikhwan, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Maka mohon ampunlah kepadanya, kemudian kembalilah kepada. Ini para ikhwan, menurut hemat kami, inilah yang menjadi tali pengikat antara wasta'marakum fiha tadi itu kepada Allah. Jadi nggak boleh terlepas. Kita harus selalu ingat beristighfar kepada Allah dan kembali kepadanya. Jadi itu yang selalu kita lakukan. Walaupun pada konteksnya ayat ini adalah tertuju kepada kaum Tsamud yang mereka memang kala itu banyak berbuat dosa. Allah perintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Tetapi pada dasarnya ayat ini ketika kita baca untuk kita gitu kan, maka ini menjadi pengikat kita. Kita nih para ikhwan selalu berinteraksi dengan dunia. Kalau mau kita lengkapi kalimatnya tadi, saya katakan itu diwakili oleh kalimat memakmurkan. Memang Allah perintahkan. Bagian dari, ada yang tubang. Bagian dari fitrah manusia. Fitrah mencari penghidupan itu manusia begitu. Selalu begitu. Kita semua selalu disibukkan. Bahkan salah juga kalau kita tidak terlibat dengan urusan dunia. Salah. Para ikhwan. Tetapi kecenderungan manusia, kalau dia tidak diikat dengan tali yang benar, dia bablas. Contohnya banyak. Makanya dalam situasi seperti ini, kadang-kadang kita bersyukur kepada Allah setelah kita bersabar gitu ya. Ketika Allah uji, Allah tegur. Satu ketika kemarin saya pulang dari Jakarta, ketika mau ke bandara gitu ya, pakai Grab. Kebetulan kabarullah orangnya banyak cerita. Pak, dia bilang, saya dulu pegawai bank. Awalnya pegawai bank pemerintah, kemudian karena saya tidak puas, dia bilang saya pindah ke bank internasional. Gaji saya, dia bilang sebulan Pak, itu bisa sampai 50 juta. 50 juta, minimal dia bilang 30-an juta, itu minimal. Gaji saya standar, tapi bonusnya besar Pak. Saya bagian pemasaran, dia bilang. Saya orang IT. Jadi dia bilang, ketika saya bergaji tinggi itu kayak nggak berkah Pak, dia bilang. Ada aja ujian. Dan itu saya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa nempelkan uang itu tak bisa. Begitu dapat uang, begitu gak habis. Dia. Yang kadang-kadang kena tipu lah, yang kena musibah segala macam. Kemudian dia teruji dan dia kemudian menikah gitu kan. Akhirnya dia musyawarah dengan istrinya. Dia memutuskan untuk resign dari bank. Akhirnya menjadi ojek online. Tapi dia sudah beli mobil. Ini mobil pribadi Pak. Dia bilang. Akhirnya dia bilang memutuskan untuk dalam Grab ya. Walaupun saya Pak, dia bilang kadang gaji itu dia bilang satu, ya jauh sekali lah dia bilang. Cuman saya kayaknya pelong sekali gitu. Terus saya katakan kepada dia, Anda saya bilang itu menunjukkan apa yang Anda alami, menunjukkan Allah cinta kepada Anda. Nah, pula gitu Pak, dia bilang. Nah, Allah cinta itu tak mesti dengan ngasih duit. Ngasih apa tak mesti. Allah cinta dengan seorang hamba itu bisa jadi dengan ngasih ujian. Ya kan? Begitu dapat harta yang banyak, ternyata macam-macam yang Anda lakukan, Allah kasih ujian dia. Yang kena musibah lah, yang kena itu sekarang. Allah cinta. Yang kemudian antum berhasil introspeksi diri, akhirnya taubat. Kembali kepada Allah. Lebih sakinah sekarang. Itu buktinya saya bilang Allah cinta. Nah, itu Pak Ikhwan. Jadi, kalau kita bicara tentang wasta'marakum fiha tadi, kalau tidak diikat dengan fastaghfiruhu, itu akan terlepas. Kita pun juga akan begitu. Kita ini manusia. Kalau sudah manusia, bagi mungkin level-level kita ini para ikhwan, Masya Allah. Kalau sudah ketemu dengan bukit emas, nggak usah lah, kata Rasul kan sebesar gunung Uhud. Masa banyak gitulah. Itu seberapa ya? Jangankan emas gitu, ikan nggak coba gitu. Iya kan? Kalau sudah ketemu begitu para ikhwan, lupa kita. Dan kita ini termasuk orang yang pintar terutama nyari alasan. Menjustifikasi apa yang kita izinkan, gitu kan? Coba kalau lagi sakit-sakit sedikit pas jam taklim, ya ada alasan sakit tuh. Walaupun sebenarnya kalau agak dengan sedikit kesungguhan bisa itu. Ya itu saya nyeritakan diri saya sebenarnya. Apalah jauhnya rumah saya dengan masjid tuh kan. Apalagi diperkuat sama istri, karena bilang, masih sakit tuh.
makin cukup gitu. Nah, belum lagi nanti kalau ada keperluan, lain cerita itu. Oh, itu dia bilang benar, tapi kan tapinya itu hebat, kita jadi tapi. Jadi kita ini termasuk hamba Allah yang paling mudah untuk mencari alasan. Pintar kita dalam hal. Kalau kita tidak menyegerakan diri, tidak sering-sering beristighfar kepada Allah, kembali kepadanya, bablas kita para ikhwan. Kadang-kadang kalau ketika Allah kasih kita ke lapangan, kualitas kita itu berkurang. Kualitas zikir kita, kualitas tawakal kita, kualitas sholat kita, doa kita gitu kan berkurang. Berkurang kita punya khusyuk. Padahal yang membuat kita cemerlang di hadapan Allah itu adalah kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Jadi ada pengikatnya, selalu beristighfar kepada Allah, summa tubu ilaih, kemudian bertaubat kepada Allah. Istighfar dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Minimal kalimat astaghfirullah. Itu insya Allah menggunakan hadis yang sahih. Minimal itu. Atau mau dipanjangkan dikit, sayyidul istighfar. Minimal 2 kali dalam sehari. Pagi dan sore. Atau istighfar yang agak panjang dikit gitu kan. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau menggunakan doa Nabi Adam alaihissalam itu berupa doa, tapi kan dalam rangka istighfar juga itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi banyak kalimat-kalimat istighfar, kalimat tobat yang Allah ajarkan kepada kita. Baik dalam ayat maupun dalam hadis. Saya katakan lagi, minimal kalimat yang paling pendek yang Rasul ajarkan. Astagfirullah. Tambahkan dikit boleh. Astagfirullahaladzim. Rasanya sih mustahil orang tak hafal itu. Tapi ini para ikhwan, ini yang membuat kita terikat kepada Allah. Perbanyak istighfar. Rasul saja, beliau beristighfar minimal 100 kali dalam sehari semalam. Minimal. Yang beliau regulerkan, wiridkan, lazimkan. Belum lagi dengan kalimat-kalimatnya. Minimal itu. Kita didik diri kita untuk memperbanyak istighfar. Bahkan kalau menurut hemat saya, sampai kita itu lupa menghitungnya. Pas waktu-waktu senggang, waktu-waktu sohang gitu kan, istighfar. Di celah-celah kita ngomong gurau, istighfar. Baik yang terucap maupun yang di dalam hati. Bahkan meskipun mungkin kita tidak sadar. Saya bahkan salut sama orang yang dalam kondisi di bawah sadar pun dia beristighfar. Berarti bukan main dia mendidik, dia punya organ tubuhnya untuk beristighfar. Syukurnya zikir itu para ikhwan. Zikir itu pakai mulut apa pakai hati? Dua-duanya. Tapi mulanya pakai apa? Pakai lisan. Syukurnya zikir itu, hitungan awalnya pakai lisan. Coba kalau hitungan itu pakai hati. Ta'aci kalau enggak diayati. Hati itu cenderung tidak bisa kita miliki kan? Coba yang bisa mengendalikan hati kita. Saya mau betul-betul khusyuk hari ini. Enggak bisa bro. Itu bukan milikmu hatimu itu. Saya betul-betul dari jam 8 sampai jam 10 malam saya betul-betul ingin cinta dan musik. Enggak bisa. Itu padahal pekerjaan hati itu. Saya ingin benci dengan dia. Enggak bisa, belum tentu bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah lisan kita, fisik kita. Itu yang bisa. Allah hitung itu. Walaupun hati kita mungkin masih kemana-mana, tapi lisan kita sudah ucapkan astagfirullah, insya Allah itu bagian dari zikir. Nanti bagaimana? Insya Allah akan tambahkan hidayah bagi orang yang bersungguh-sungguh. Tapi gitu dalilnya. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, kita didik hati kita, lambat laun hati kita pun nyambung menjadi qalbun salim. Hati yang hidup, hati yang baik, hati yang terpancar daripadanya kekhusyuan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat zikir itu para hewan, bukan pada yang pertama, iya kan? Kita baca Al-Fatihah, belum khusyuk. Nanti sudah kita baca Al-Baqarah mungkin pada juz yang kedua baru terasa nikmat. Makanya jangan berhenti pada juz yang pertama, nanti belum nikmat itu, baru kewajiban ya. Kalau sudah berkali-kali baca Al-Fatihah, berkali-kali mungkin sudah panjang, baru terasa. Hati kita begitu memang. Kecuali memang dia sudah pandai betul, sudah dididik betul untuk berzikir kepada Allah SWT. Sudah terbiasa sekali gitu. Ya. Wa tubu ilaih, dan bertaubat. Kalau menurut hemat kami, taubat ini sudah bicara tentang aplikasi. Jadi kalau istighfar itu sebatas pembukanya. Kalau taubat itu sudah aplikasi. Kita sudah melaksanakan sholatnya, kita sudah
menghentikan keburukan barangkali yang kita lakukan sebelumnya, dan kita sudah ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan seterusnya. Kalau tobat sudah aplikasi, sudah nyata. Makanya tobat itu bukti bahwa kita kembali merapat kepada Allah. Nah, kalau jamaah ini sebenarnya lebih nampak lagi. Bagaimana tobatnya? Berhimpun, iltizam, merapat. Perintah sawusuhu fakum itu, kalau mau kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, di jamaah. Ya merapat-rapat lah. Minimal datangnya rumah Rois lah tadi. Ya, para ikhwan, saya dulu itu, saya ingat waktu dulu masih di awal-awal jamaah Singkawang gitu ya. Kalau masuk ke supah itu kok tiba-tiba seperti ada sesuatu yang hilang. Hilang keresahan, hilang macam-macam gitu hilang. Tiba-tiba kok langsung plong, langsung enak aja gitu. Ternyata bukan hanya kita. Saya ingat waktu di Lampung dulu, waktu kita teman-teman orang-orang kesehatan masuk ke dalam, dia bilang cerita begini, Pak, dia bilang apa ya? Saya ini baru masuk gerbang Muhajirun, Pak, dia bilang. Itu tuh sudah tenang. Kenapa, Pak ya? Ya itu tuh pancaran hikmah jamaahnya begitu. Nah, kalau kita semakin merapatkan soft, luzum jamaah itu semakin Allah peliharakan dalam hati kita. Semakin nikmat. Walaupun ada masalah, pasti ada masalah di mana-mana. Manusia pasti ada masalah. Zaman Rasul juga ada yang nyuri kan. Ada yang nyuri, ya, maaf, ada juga yang berzina zaman Rasul. Tetapi para sahabat yang menikmati tetap menikmati mereka. Karena bedanya kalau zaman dulu pada masa Rasul dengan zaman sekarang, ya kalau pada masa Rasul mereka berbuat maksiat, ada solusinya, solusi taubatnya, jelas syariatnya gitu ya. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hamba-hambanya. Inilah para hamba Allah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Jadi memberikan satu ayat ini jelas mencerahkan kita. Apa yang saya sampaikan hanya sebatas pengetahuan saya saja, tetapi para ikhwan bisa mengembangkan lagi. Pada dasarnya antara kehidupan dunia dengan jalan Allah itu harus selalu kita hubungkan, selalu terhubung. Kita tidak mungkin melepaskan diri berinteraksi dengan dunia, tak mungkin. Tetapi bagi orang yang beriman, maka mereka Allah kasih aturan, Allah kasih cara agar selalu terhubung kepada Allah SWT, beristighfar dan taubat kepada. Inilah yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga